Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hussein Mokhtar, mahasiswa program studi Magister Filsafat Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun atau mempublikasikan hasil penelitian ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Jadi sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat berbagai macam bentuk publikasi penelitian ilmiah, yang mana salah satunya adalah artikel jurnal itu sendiri. Jadi sebelum itu perlu kita pahami bersama bahwa artikel jurnal itu ya artikel yang ditulis, yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah dan sistematika tertentu berdasarkan lembaga penerbitan jurnal yang kita tuju. Jadi dari titik ini kita bisa paham bahwa tidak ada standar paten jurnal itu harus seperti apa, bagaimana, dan ini sangat tergantung pada di mana tempat kita mau publikasi jurnal itu. Jadi dari publikasi katakanlah jurnal filsafat dengan jurnal teosofi itu dua hal yang berbeda, ketentuannya berbeda, formatnya berbeda. Namun demikian setidaknya ada garis besar yang sama yang akan kita kuliti satu persatu. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi untuk teman-teman, kalau ingin mempublikasikan hasil penelitian ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, salah satu step yang harus dilakukan itu adalah mencari dulu artikel jurnal mana yang mau kita tuju. Kenapa harus demikian? Sebagaimana yang tadi saya jelaskan bahwa masing-masing penerbit jurnal itu memiliki stylenya sendiri-sendiri. Jadi nomor satu adalah tentukan dulu jurnal mana yang mau kita tuju. Untuk penentuan tersendiri ini ya teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan dan itu kondisi masing-masing teman-teman ya. Karena tidak bisa kita asal sembarang masukan ya. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan seperti skupnya, terus biayanya juga mungkin, dan banyak hal yang lain. Nah, adapun untuk cara bisa di mana kita mau menentukan memilih artikel jurnal itu, teman-teman bisa mengunjungi dua website ternama ya. Sebenarnya ada banyak, cuman yang saya cukup familiar itu dua. Yang pertama itu Scopus atau Skimago, dan yang satunya lagi itu Sinta. Jadi si Scopus, SJR atau Skimago ini ya untuk jurnal-jurnal yang bertaraf internasional, sementara Sinta ini untuk jurnal-jurnal yang tarafnya masih nasional. Namun tidak menutup kemungkinan juga di jurnal-jurnal yang nasional ini pun teman-teman bisa menemukan jurnal yang juga terindeks internasional. Nah, jadi pertama kita buka dulu di Google Chrome Sinta. Oke, setelah masuk Sinta, kita masuk saja di sini. Yang pertama, nah akan muncul halaman pertama seperti ini. Dan untuk mencari jurnal apa yang ingin kita tuju, kita cuma tinggal masuk ke bagian ini, autornya diganti jurnal, terus kita masukin kata kunci apa yang mau kita cari dalam jurnal itu. Misalkan sekarang kita mau mencari jurnal filsafat. Nah, mencari jurnal filsafat ya ini kita tinggal tulis filsafat, terus ini ada berbagai macam pilihan ya, opsi, ada Al-A'raf, terus jurnal filsafat itu sendiri, terus Bima Theologia, Jakfi, banyak. Ini ada dua lapis, silakan teman-teman bisa explore masing-masing. Nah, adapun ini kan ada S2 Garuda, ini maksudnya S2 ya Sinta 2, Garuda ya udah terindeks Garuda juga. Atau seperti ini salah satu jurnal yang juga membahas tentang pemikiran yang mana udah terindeks Scopus. Nah ini kalau udah Scopus ini juga ada tulisannya Scopus. Dan biasanya yang udah terindeks Scopus ya pasti akreditasinya Sinta 1. Oke.
Terus misalkan kita mau membahas tentang pemikiran atau filsafat Islam, jadi kita katakanlah menyasar ke jurnal teosofi, tinggal kita klik masuk, terus kemudian website ini untuk langsung menuju ke arah jurnalnya. Karena setelah kita tentukan atau cara kita untuk bisa memahami bagaimana kedalaman jurnal itu ya dengan mengecek di websitenya satu-satu. Kita baca persyaratannya, author guideline-nya, macam-macam. Nah, kita masuk ke laman jurnal ini. Nah, ini teosofi, jurnalnya UIN Sunan Ampel Surabaya, dari Departemen Akidah Filsafat. Ini statusnya Q2. Ini teman-teman bisa baca apa saja ketentuan-ketentuan, informasi-informasi. Nah, setelah teman-teman baca, terus teman-teman bandingkan satu persatu. Mungkin tadi misalkan salah satu pertimbangannya adalah harga gitu. Nah, ini kita bisa lihat di publication fee atau author fee. Istilahnya macam-macam, tapi ya intinya tentang fee. Nah, ini kalau ini teosofi 0 ya. Jadi gratis. Ada yang berbayar, contohnya saya ingin dia masuk Sinta lagi. Nah, salah satu yang berbayar misalkan Tasfiyah, pemikiran gitu ya, tentang kanjinya ya, pemikiran. Nah, ini salah satu jurnal yang dimana saya juga pernah publikasi di sini, dan waktu saya publikasi gratis, tapi sekarang udah berbayar. Ini author fee bahasanya, dan ya 750.000. Jadi kalau teman-teman mempertimbangkan budget juga, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Tapi yang satu hal yang pasti, untuk bisa mempublikasi hasil penelitian ilmiah dalam bentuk artikel jurnal, langkah pertama adalah tentukan dulu jurnal mana yang mau kita pilih. Dan setelah kita sudah dapati jurnal mana yang mau kita pilih, tinggal kita download template-nya. Jadi masing-masing jurnal punya template-nya sendiri-sendiri. Nah, ini untuk perbandingan, saya misalkan download di sini manuscript template. Nah, ini langsung diantarkan ke bentuk Google Doc. Nah, ini tinggal di download. Downloadnya dalam bentuk Microsoft Word, itu akan sangat memudahkan nanti. Kalau ini bisa langsung ditekan ini ya, bisa langsung. Nah, setelah teman-teman sekalian itu download template-nya, tinggal kita kaji bagaimana strukturnya. Misalkan dalam jurnal Tasfiyah ini strukturnya pertama ada abstrak pertama berbahasa Inggris, yang kedua ini berbahasa Indonesia. Ini bisa dibaca ketentuan katanya harus berapa. Setelah itu pendahuluan, introduction. Nah, di sini biasanya dijelaskan juga introduction itu meliputi apa saja. Nah, ini contohnya ini kan. Introduction meliputi problem statement, terus juga tentang tujuan spesifik, terus kerangka teori. Nah, sampaikan di sini. Kadang juga ada yang di pendahuluan itu tanpa melibatkan metode, jadi metodenya terpisah. Contohnya di jurnal ini. Nah, ini adalah template-nya.
Nah, ini lebih jelas lagi, ini bagian-bagian apa saja ya, poin-poin apa saja yang harus ada dalam jurnal itu, dalam pendahuluannya misalkan ini. Nah, ini dipisah, jadi metode disendirikan. Dan inilah istilahnya dinamika dalam publikasi artikel jurnal ya, masing-masing lembaga penerbitan itu punya stylenya sendiri-sendiri. Jadi tentukan dulu. Oke, setelah pendahuluan terus kita ke bawah lagi itu ada hasil dan diskusi. Nah, hasil dan diskusi itu nanti ya teman-teman sampaikan di situ apa saja temuan-temuan dan analisis teman-teman dari penelitian yang sudah dijalani. Nah, nanti mungkin kalau butuh tabel ya, ini ada formatnya tersendiri. Kalau mau menyertakan gambar juga ada. Ya, template itu teman-teman harus pelajari betul-betul. Kemudian ketika memasukkan atau mentransmisikan hasil penelitian ke ini, ke artikel jurnal, itu tinggal dimasukkan gitu. Nah, ini setelah isi terus kesimpulan ini pun stylenya beda-beda. Ada yang cukup kesimpulan yang menjawab dari pertanyaan atau rumusan masalah yang ada juga yang menyertakan juga rekomendasi penelitian berikutnya. Nah, gitu. Terus juga satu hal yang penting, ini di bagian yang paling akhir itu daftar pusaka atau references. Nah, itu juga stylenya sendiri-sendiri. Maka dari itu untuk memudahkan, dan memang biasanya publisher jurnal sekarang itu mewajibkan author untuk menggunakan manajer referensi, teman-teman bisa gunakan aplikasi seperti Zotero atau Mendeley. Itu nanti akan memudahkan. Jadi contohnya ini kan stylenya APA. Jadi nanti di Zotero atau di Mendeley tinggal di stylenya ini. Nah, terus ini juga bentuk pengutipannya itu dengan body note. Ini body note ada keterangannya. Nah, ini jadinya bentuk kayak gini, bukan dengan catatan kaki. Jadi ya kembali lagi masing-masing punya stylenya sendiri-sendiri. Ini penampakan Mendeley, ini Zotero. Teman-teman bisa pilih prefernya mana. Tapi kalau saran saya, misalkan jurnal yang dikehendaki itu pakainya body note, itu lebih baik pakai Mendeley, karena biasanya kalau pakai Zotero, sejauh yang saya ketahui itu nggak bisa kayaknya untuk body note di tengah-tengah. Tapi kalau pakai footnote itu akan sangat mudah kalau teman-teman pakai Zotero. Gitu. Jadi langkah pertama itu. Pertama, sesuaikan dulu apa yang hasil dari penelitian. Kita buat latar belakang, rumusan masalah, tujuan. Nah, itu nanti diramu sedemikian rupa sehingga enak untuk dibaca, mengalir. Nanti dimasukkan ke pendahuluan, metode yang terpisah ya di metode, tapi kalau masih nyambung yuk sambungin aja, campur jadi satu di pendahuluan. Terus kemudian hasilnya bagaimana, usahakan to the point, jangan terlalu bertele-tele, karena masing-masing publisher ini pun juga biasanya di template-nya itu disertakan keterangan maksimal atau rentan katanya itu berapa. Ada yang pakai halaman, ada juga yang pakai jumlah kata. Masing-masing publisher berbeda. Nah, setelah selesai, ibaratnya sudah menyusun sesuai template, teman-teman tinggal masuk lagi website yang dituju. Misalkan ini di Taswiyah, yo teman-teman daftar dulu, register ini. Kalau yang belum punya akunnya, kalau sudah ya sudah. Nah, ini diisi nama depannya siapa, nama belakangnya, afiliasinya mana, Universitas Gadjah Mada, terus negaranya di mana. Ini negara biasanya menyesuaikan afiliasi. Jadi karena UGM itu di Indonesia ya Indonesia. Email ya, ini email yang setiap ada kabar apa mau diinfokan ke email mana dimasukkan. Saran saya email yang digunakan email kampus ya, biar nanti lebih teratur. Username misalkan saya pilih ini,
passwordnya apa. Dan nanti tinggal dicentang-centang ini I'm not robot, register. Cukup simpel. Nah, setelah teman-teman udah punya akunnya, tinggal login. Masukkan username yang tadi, passwordnya juga. Oke. Nah, nanti di sini ada seperti ini ya. Ini nanti kalau teman-teman mau upload jurnal baru ya tinggal new submission. Jadi kalau sudah masuk ke halaman submission, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tinggal di submit, dicentang. Alangkah baiknya dibaca ya. Tapi karena ya seperti itu ya, tinggal centang-centang saja. Nah, ini filenya, artikelnya yang mau diupload yang mana. Ini contoh saja ya. Sekarang saya upload ini. Nah, masuk, continue, terus continue lagi. Nah, ini kalau misalkan ada file tambahan, data pendukung kayak transkrip wawancara dan lain-lain ya tinggal masukin sini aja. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Nah, setelah selesai di tab 2 terus save and continue. Nah, ini tadi apa? Misalkan ini sesuaikan judulnya tadi ya, kan manusia dalam wacana ekologi. Abstraknya sesuaikan. Kalau tadi bahasa Arab, bahasa Inggris, ya bahasa Inggris yang di sini masukkan. Nah, ini kalau teman-teman mau apa? Menambahkan kontributor, jadi misalkan yang nulis nggak cuma satu orang ya tinggal di add. Katakanlah namanya Makbul, emailnya Makbul, misalkan katakanlah ini, negaranya Makbul, Argentina misalkan. Nah, ini Orchid kalau teman-teman punya Orchid. Kalau enggak ya nggak apa-apa, afiliasinya misalkan UIN Zona Nampel Surabaya. Oh, ini sesuai ya, jadi yaudah Indonesia saja. Author, save. Nah, ini akan masuk nanti di sini. Nah, terus referensinya itu biasanya ya tinggal copy saja dari daftar pustaka teman-teman itu. Nah, kan ini ya kita masuk ke daftar pustaka. Nah, misalkan tinggal di copy aja, terus masukin there. Itu pun juga tadi abstrak ya, kita masukin list. Ini ya, kalau sudah dimasukin semua, save and continue lagi. Nah, finish, oke. Nah, submission sudah komplit. Kalau sudah ya kita kembali ke submission. Nah, nanti akan kelihatan seperti ini. Kalau sukses dan sudah selesai semua, nanti tandanya seperti ini. Kalau ada yang belum ya nanti kayak gini. Kemudian setelah ini sudah dalam posisi ini, tinggal ditunggu. Sambil tunggu sesekali mungkin dipantau, atau kalau ada dapat, biasanya kalau ada udah naik ke tahap selanjutnya itu dapat email. Jadi mungkin statusnya nanti akan berubah ya. Contohnya seperti ini.
Nah ini statusnya sudah berubah menjadi review, artinya sudah lanjut ke step berikutnya. Nah ini keterangannya berarti dari reviewer belum dikirim masih 0. Kalau sudah berarti nanti 1/1, atau kalau reviewernya 2 ya nanti kalau sudah semua ya 2/2. Nah setelah review nanti lanjut ke copy editing. Nah di review ini itu ya nanti teman-teman mungkin dapat komentar, dapat masukan, penambahan, pengurangan. Ini ya teman-teman tinggal ikuti prosedur yang ada hingga istilahnya entah itu nanti berapa ronde ya, berapa tahap. Nanti tinggal teman-teman ikuti, si upload lagi, di submit lagi. Nanti biasanya komunikasi bisa lewat email atau lewat nomor WA biasanya dihubungi. Nah setelah sudah itu nanti masuk ke copy editing itu nanti biasanya ini warna biru. Copy editing itu artinya editor sedang menyesuaikan lagi supaya tinggal di publish di sini. Nah kalau udah masuk ke tahap production, nah itu berarti artikel teman-teman sedang proses untuk publikasi, baik itu secara digital maupun cetak. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya untuk bagaimana menyusun atau mempublikasi hasil penelitian dalam bentuk artikel jurnal. Nah nanti untuk optimasinya teman-teman bisa masukkan ke Google Scholar atau ResearchGate atau juga SSRN seperti saya misalkan. Nanti teman-teman bisa tambahkan di Google Scholar. Terus bisa juga nanti ya bikin akun dulu di sini sama. Terus nanti juga bisa di ResearchGate. Jadi teman-teman yang bikin akun dulu di sini. SSRN juga demikian, dan banyak lagi untuk wadah-wadah untuk optimasi sehingga artikel jurnal teman-teman bisa semakin tersebar luas dan apa yang ingin disampaikan akan semakin tersampaikan dalam audiens yang lebih luas. Mungkin itu saja apa yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara publikasi hasil penelitian ilmiah dalam bentuk artikel jurnal. Jadi apabila dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan langsung atau dengan menulis di kolom komentar di bawah ini. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.